Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan sini. Di sini kita akan mencoba belajar bersama tentang ekonomi pariwisata, di mana membahas tentang kali ini ya kita membahas tentang penawaran wisata. Baik, langsung saja. Di pokok pembahasan kali ini khusus untuk berbicara tentang penawaran pariwisata, seri wisata. Kita akan membicarakan tentang 3 hal. Yang pertama, pengertian penawaran wisata, aspek produk penawaran wisata. Yang kemudian ciri khas utama penawaran wisata dan elemen penawaran wisata. Baik, yang pertama tentang penawaran wisata, pengertiannya. Penawaran wisata ini merupakan produk yang diberikan kepada wisatawan untuk dapat dinikmati. Ini menurut MC Tos. Bahwa aspek produk wisata dapat digolongkan ke dalam 4 kategori. Seperti yang satu sini. Yang pertama, sumber daya alam, di mana terdiri dari udara, iklim, pegunungan, lembah, flora, dan fauna, dan sebagainya. Kemudian fasilitas lainnya, ini mencakup jalan raya, pelabuhan udara, kereta api, jalan tempat parkir, taman, sampai dengan tempat hiburan atau pertokoan. Kemudian aspek yang berikutnya transportasi yang terdiri dari pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bis, taksi, dan tram. Yang kemudian sumber daya dan kebudayaan dan keramatan HAM. Dan yang keempat, aspek produk wisata inilah yang akan kita tawarkan kepada calon wisata, di mana dari segi aspek sumber daya alam ini bisa dalam kategori kita bisa jual dari keindahan alamnya, panoramanya, indah pantainya, kemudian lain sebagainya. Yang jadi masalah adalah sebagai sejauh mana sumber daya alam yang satu daerah tersebut, satu negara itu bisa dikelola atau bisa dikemas, dipromosikan untuk bisa ditawarkan di dunia wisata. Dan ini bisa mendongkrak daripada destinasi wisata daerah tersebut. Yang kemudian aspek fasilitas ini juga bisa kita jual di dunia wisata dengan contohnya dengan fasilitas pelabuhan misalnya, atau hotel yang terbesar di dunia, atau merupakan pusat pembelanjaan yang terbesar di dunia. Ini bisa kita kemas secantik mungkin, atau kita bisa promosikan di calon wisatawan untuk menggait para wisatawan tersebut untuk bisa berkunjung di salah satu fasilitas yang kita bisa tawarkan, misalnya pusat pembelanjaan. Ini bisa kita bercontoh misalnya di negara Singapura ya dengan pusat pembelanjaan yang sangat lengkap, atau di negara-negara lain yang mengandalkan fasilitas yang sangat lengkap sehingga bisa dinikmati oleh wisatawan tersebut, dan bahkan bisa membuat betah para pelancong. Yang kemudian transportasi, di aspek transportasi sini juga pariwisata bisa juga dikatakan sebagai produk untuk dijual di daerah tersebut. Contohnya transportasi yang terunik atau yang terbesar misalnya, atau yang terbagus di dunia. Salah satu misalnya adalah kereta api. Di sini dari segi transportasi saja dengan nilai khas atau tidak dimiliki oleh daerah lain, dan ini merupakan bisa menjadi daya tarik. Kemudian sumber daya atau kebudayaan atau keramat tambahan. Nah, sumber daya seperti misalnya di negara kita, negara Indonesia, di mana sumber daya kebudayaan kita ini banyak beraneka ragam, dan ini membuat para wisatawan sungguh sangat amat memiliki daya tarik tersendiri terhadap kebudayaan negara kita, negara Indonesia yang kita cintai ini. Semakin unik suatu budaya tersebut atau semakin menarik budaya tersebut, maka akan memiliki daya tarik terhadap wisatawan. Kemudian penawaran pariwisata ini ditandai dari 3 ciri khas yang dimana dikatakan oleh Salah Wahab. Pertama, merupakan penawaran jasa-jasa
Dengan demikian apa yang ditawarkan itu tidak mungkin ditimbun, harus dimanfaatkan di mana produk itu berada. Yang kemudian ditawarkan itu sifatnya kaku, artinya dalam arti bahwa dalam usaha pengadaannya untuk keperluan wisata sulit sekali untuk mengubah sasaran penggunaan di luar pariwisata. Yang kemudian karena pariwisata belum menjadi kebutuhan pokok manusia, maka penawaran pariwisata harus bersaing ketat dengan penawaran barang-barang dan jasa yang lain. Dalam hal ini hukum substitusi sangat kuat berlaku ya. Di penawaran pariwisata ini dengan 3 ciri khas utama sini, inilah memberikan kita strategi gimana caranya pariwisata itu bisa memiliki daya tarik tersendiri, dan bagaimana produk wisata tersebut bisa kita taruhkan di pasar. Dan yang kemudian adalah elemen wisata dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama atraksi, dan sini kita mengetahui bahwa atraksi yang terdiri dari buatan manusia dan alam, kemudian atraksi dari segi atraksi sini ini memiliki daya tarik juga. Semakin banyak atraksi-atraksi yang dimiliki oleh daerah tersebut juga akan bisa memiliki daya tarik terhadap wisatawan. Nah, kemudian akomodasi yang terdiri dari hotel dan motel misalnya, semakin lengkap akomodasi yang ada di daerah tersebut diimbangi dengan atraksi yang sangat banyak atau memiliki nilai daya tersebut, ini juga akan bisa menambah daripada jumlah kunjungan wisatawan tersebut. Kemudian fasilitas pendukung dari pelayanan pendukung seperti pusat belanja tadi sudah saya katakan. Kemudian fasilitas seperti apotek, restoran, bank, rumah sakit, ini juga akan bisa menambah peningkatan jumlah wisatawan dari segi penawaran wisata. Yang kemudian prasarana yang terdiri dari prasarana transportasi, kemudian apalagi utilitas, ini juga bisa menambah daripada penawaran wisatawan di dunia wisata. Yang kemudian transportasi, dan yang 3 poin ini juga harus kita perhatikan adalah gimana dari poin-poin ini adanya sinergisitas, ada hubungan yang sangat kuat untuk bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Nah, dari elemen penawaran wisata inilah yang menjadi poin penting untuk meningkatkan kunjungan wisata, baik dari segi atraksinya, gimana atraksinya di daerah tersebut, kemudian akomodasinya apakah lengkap atau tidak dari segi hotel, kemudian fasilitas pendukungnya, kemudian dari prasarana, kemudian dari transportasi. Nah, ini merupakan elemen penting sekali di penawaran wisata. Baik, itu poin yang penting, semoga bisa dipahami, dan ini tugasnya silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di bawah ini atau ditanya di via grup. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.